Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan Bapak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 2. Jangan lupa sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu berdoa. Anak-anak, proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Untuk mengetahui sejarah terjadinya proklamasi, marilah kita simak tayangan ini bersama-sama. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, sehingga Jepang menyerah pada Sekutu. Indonesia bersiap melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Akan tetapi perwakilan Jepang memberitahukan bahwa pihaknya akan memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus. Golongan muda tidak mau menerimanya. Golongan muda mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Jadi Bung Karno dan Bung Hatta dibawa oleh golongan pemuda ke Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo menjemput Bung Karno dan Bung Hatta, kemudian membawa mereka ke rumah Laksamana Maeda. Ketiganya menyusun teks proklamasi Indonesia. Naskah diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan langsung oleh Bung Karno di kediamannya tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat pada 17 Agustus 1945, tepatnya pada hari Jumat dan pada waktu di bulan Ramadan atau bulan puasa. Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati pun dikibarkan. Jadi yang menjahit bendera merah putih pertama itu adalah Ibu Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Ya. Nah, ini dia naskah proklamasi. Bapak bacakan. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini teks proklamasi yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta mewakili bangsa Indonesia. Nah, ini ada foto dua tokoh. Siapakah tokoh yang ada pada gambar berikut ini? Yo, siapa tahu tidak? Apa peran kedua tokoh tersebut dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Coba kalian jawab di buku catatan kalian. Untuk lebih mendalami lagi tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ini ada peta konsep tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Coba nanti kalian bisa isi apa proklamasi kemerdekaan Indonesia, mengapa, terus siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Coba kalian isi di buku tugas kalian. Kalian bisa mencari informasi melalui internet untuk mengisi ini. Apa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu? Terus mengapa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu?
Silakan kalian kerjakan. Tugas tadi adalah contoh peta pikiran. Peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Nah, ini kata tanyanya. Ada apa? Untuk menanyakan hal. Siapa? Untuk menanyakan orang. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Di mana? Untuk menanyakan tempat. Mengapa? Untuk menanyakan penyebab. Bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses. Anak-anak, tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Lah, makna proklamasi itu diantaranya yang pertama sebagai puncak perjuangan Indonesia. Ya, jadi proklamasi itu sebagai titik kulminasi atau puncak perjuangan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Harkat martabat bangsa tidak dijajah lagi. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Jadi sejak terjadinya proklamasi, Indonesia berjuang lagi sebagai negara baru untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Jadi sudah merdeka. Anak-anak, pernahkah kalian melihat pelangi? Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingatkah kamu pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna. Apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Ini adalah gambar tanaman kaktus. Tanaman kaktus hidup di lingkungan kering atau xerofit. Kaktus mempunyai daun dilapisi lilin dan berduri. Tujuannya untuk mengurangi penguapan air. Ini tanaman bakau. Tanaman bakau itu hidup di berkadar garam tinggi atau halofit. Itu mempunyai akar yang menghujam tajam ke bawah. Nah, selanjutnya ada tanaman terate yang hidup mengapung di atas air. Tumbuhan ini disebut tumbuhan yang hidup di lingkungan hidrofit atau di lingkungan air. Tumbuhan ini mempunyai daun yang lebar. Tujuannya untuk mempercepat penguapan karena hidupnya di air. Selanjutnya adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau higrofit. Contohnya tanaman lumut. Nah, kalian bisa amati nih. Selanjutnya adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Contohnya tanaman kantung semar. Ini kantung semar itu bisa menjebak serangga agar masuk kantong. Jadi makanannya serangga ini. Selanjutnya tanaman Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Biasanya lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan tanaman Rafflesia ini. Sehingga nanti kalau terjadi penyerbukan bisa berkembang biak, bisa terjadi pembuahan. Ini adaptasinya untuk berkembang biak. Seperti tumbuhan, manusia memiliki cara berbeda dalam beradaptasi.
Perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan, namun untuk disyukuri. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan merupakan anugerah, jadi jangan dijadikan sumber perpecahan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Mungkin teman-teman di kelas biasanya berasal dari berbagai suku bangsa. Kita dapat mendengar logat daerah yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus bersikap toleransi. Tahukah kamu apa perbedaan antar suku bangsa satu dengan suku bangsa lain? Ya, misalnya suku bangsa ini mempunyai lagu daerah ini, suku bangsa itu mempunyai lagu daerah tersebut, atau mungkin tarian daerah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tarian. Di dalam tarian itu ada pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Berikut adalah gambar pola lantai. Yang pertama, pola garis lurus. Ada pola horizontal, pola diagonal, pola vertikal, pola zigzag, pola segi 4, pola segi 5, pola segitiga. Pola garis lengkung, ada pola lengkung ke depan, pola lengkung ke belakang, pola angka 8, pola lingkaran. Nah, biasanya yang banyak menggunakan pola vertikal atau lurus itu biasanya tari klasik. Nah, ini contohnya tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Baris Cengkedan dari Bali. Ini contoh pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Ini gambarnya. Selanjutnya pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contohnya tari Mak Badang dari Toraja, Sulawesi Selatan, tari Randai dari Sumatera Barat. Kalian amati gambar ini. Nah, sekarang coba temukan berbagai tari daerahmu. Sebutkan pola lantai tarinya. Silakan ditulis di buku tugas kalian. Nah, anak-anak, itulah kegiatan pembelajaran 1 dan kegiatan pembelajaran 2 di tema 2 subtema 1 ini. Semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.